Halo semuanya, pada kesempatan ini akan dijelaskan mengenai penggunaan sequence pada software Arena. Di sini kita akan menggunakan studi kasus pada PT Kompas Indonesia, yaitu sebuah perusahaan percetakan komik. Sekarang bisa dibuka dulu aja softwarenya. Lalu filenya bisa langsung di-save dengan format nama sequence. Yang pertama itu bisa dibuka basic process dan di drag modul create, diklik 2 kali, lalu name-nya itu diganti jadi kedatangan kertas, dan entity type-nya itu kertas. Untuk type-nya constant dengan value 50 dan unitsnya itu minutes. Untuk entities per arrival-nya itu 10 dan maksimum arrival-nya itu 4. Selanjutnya itu kita drag modul assign, diklik 2 kali, lalu namanya itu bisa diganti jadi assign waktu untuk sequence kertas. Di sini fungsinya itu untuk mendefinisikan waktu dari entitas yang berupa kertas. Lalu di add, type-nya pilih yang attribute name-nya itu yang entity sequence. Kenapa? Karena entitas ini yang nantinya akan didefinisikan pada data modul sequence. Nah, untuk new value-nya itu diganti jadi sequence kertas. Kemudian di-add lagi dengan type-nya itu attribute name-nya itu as pemotongan, dan new value-nya itu 6 yang merupakan waktu proses di stasiun pemotongan. Kemudian add lagi dengan type attribute, dan attribute name-nya itu as printing, dengan new value-nya itu 12. Kemudian add lagi type attribute name-nya itu as pengleman, dan new value-nya 9. Yang terakhir, jangan lupa untuk type entity picture, bebas mau yang mana aja, tapi di sini kita pakai yang picture blue ball. Selanjutnya itu bisa buka advanced transfer dan di drag modul root, diklik 2 kali, lalu untuk name-nya itu diganti jadi root kertas, root time-nya itu 7, units-nya seconds. Untuk destination type-nya itu by sequence karena kita menggunakan sequence. Nah, sekarang kita drag modul create untuk mendefinisikan kedatangan karton sebagai cover dari komik yang diproduksi. Bisa diklik 2 kali, terus diganti namanya jadi kedatangan karton. Untuk entity type-nya diganti jadi karton. Type-nya itu constant, value-nya 1 dan unitnya itu hours. Untuk entities per arrival-nya 6 dan maksimum arrival-nya itu 3. Lalu bisa di drag modul assign untuk mendefinisikan waktu dari karton. Namanya diganti jadi assign waktu untuk sequence karton. Lalu bisa di-add, type-nya itu attribute, lalu attribute name-nya itu entity sequence, dan new value-nya itu sequence karton. Kemudian di-add lagi dengan type attribute dan attribute name-nya itu as printing.
new value-nya 12. Lalu add lagi dengan type attribute name-nya itu as pemotongan. Dan new value-nya 6. Di-add lagi, type-nya attribute name-nya itu as pengeleman, dan new value-nya 9. Yang terakhir, entity picture, dan bebas pilih apa aja. Di sini kita menggunakan picture green ball. Selanjutnya, di drag modul root lagi, diklik 2 kali, terus namanya diganti jadi root karton. Root time-nya 7, units-nya seconds, dan destination type-nya itu by sequence. Selanjutnya itu kita buat stasiun-stasiunnya. Bisa di drag modul station yang ada di advanced transfer, lalu diklik 2 kali. Untuk name-nya diganti jadi station pemotongan. Station name-nya juga station pemotongan. Dan untuk station type-nya itu station. Kemudian kita definisikan prosesnya, bisa di drag modul proses, lalu diklik 2 kali. Untuk name-nya diganti jadi proses pemotongan dengan type standard. Untuk action-nya itu size delay release, dan resource-nya itu bisa di-add. Resource name-nya itu mesin cutting dengan quantity sebanyak 1. Lalu untuk delay type-nya itu kita menggunakan expression karena di awal tadi kita udah mendefinisikan assign waktu di sequence kertas. Units-nya minutes, dan di expression-nya itu bisa diklik kanan lalu build expression. Di basic process variable bisa dipilih yang attribute, value, lalu attribute name-nya itu disesuaikan dengan nama stasiunnya, yaitu as pemotongan. Lalu diklik OK. Selanjutnya itu bisa di drag modul decide yang fungsinya untuk mengelompokkan keluaran berupa kertas atau karton. Bisa diklik 2 kali, terus name-nya diganti jadi decide potong. Untuk type-nya itu two-way by condition karena dia ngelihat dari proses yang sebelumnya. Untuk if-nya itu entity type dan name-nya itu kertas. Jadi nanti untuk option true itu artinya kertas. Selanjutnya itu bisa di drag modul assign, diklik 2 kali, lalu untuk namanya diganti jadi assign kertas potong. Lalu di add dengan type-nya itu attribute, dan attribute name-nya itu jenis bagian. Lalu new value-nya itu kertas potong. Kemudian di add lagi, type-nya variable, variable name-nya itu kertas potong, dan new value-nya itu kertas potong plus 1. Yang terakhir bisa di-add lagi untuk entity picture, dan bisa dipilih yang mana aja asal jangan sama kayak yang tadi. Kemudian di drag lagi modul assign-nya, diklik 2 kali, lalu name-nya diganti jadi assign karton jadi. Lalu di add, untuk type-nya attribute, attribute name-nya itu jenis bagian, dan new value-nya itu karton jadi. Lalu di add lagi untuk variabelnya, variable name-nya itu karton jadi,
dan new value-nya karton jadi +1. Yang terakhir untuk entity picture, bebas menggunakan yang mana aja, tapi di sini kita menggunakan yellow ball. Lalu diklik OK. Selanjutnya setelah di-assign, bisa di-drag modul root yang ada di Advanced Transfer. Modul ini fungsinya untuk melanjutkan ke stasiun berikutnya. Diklik 2 kali, untuk name-nya dibiarin aja, route time-nya 7, units-nya seconds, dan destination type-nya itu by sequence. Kemudian lanjut ke station berikutnya, yaitu station printing. Bisa di drag modul stationnya, lalu double klik. Untuk namanya bisa diganti menjadi station printing, lalu untuk station type-nya tetap station, lalu untuk station name-nya diganti juga menjadi station printing. Kemudian klik OK. Lalu modul selanjutnya yaitu modul proses untuk mendefinisikan proses printingnya. Bisa diklik. Lalu untuk namanya bisa diganti menjadi proses printing. Untuk type-nya standar. Untuk action-nya size delay release. Untuk resource-nya bisa ditambahkan mesin printing 1 buah. Klik OK. Lalu untuk waktunya bisa dipilih yang expression. Untuk units-nya bisa dipilih yang menit. Lalu untuk expression-nya bisa diklik kanan, kemudian dipilih yang build expression. Lalu bisa diklik yang tanda plusnya, kemudian klik lagi yang value, dan attribute name-nya bisa dipilih yang stasiun printing. Klik OK. Klik OK lagi, kemudian lanjut ke modul decide untuk menyortir antara kertas dan karton. Untuk namanya bisa diganti menjadi decide cetak, type-nya two-way by condition, if entity type, name-nya karton. Klik OK. Lalu tambahkan lagi modul assign. Double klik. Untuk namanya bisa diganti jadi assign karton cetak. Lalu klik add untuk menambah atribut. Lalu untuk atribut name-nya jenis bagian. Untuk new value-nya karton cetak. Kemudian tambahkan lagi variabel dengan variabel name karton cetak dan new value-nya karton cetak +1. Klik OK. Dan yang terakhir tambahkan entity picture. Di sini bisa bebas menggunakan apa saja, tapi kami menggunakan picture box. Klik OK. Klik OK lagi. Lalu tambahkan lagi modul assign untuk kertas. Jadi namanya bisa ditulis assign kertas jadi. Lalu bisa di-add atribut dengan nama jenis bagian dan new value-nya kertas jadi. Klik OK. Lalu bisa ditambahkan lagi variabel namanya kertas jadi dan new value-nya kertas jadi +1. Klik OK. Kemudian tambahkan lagi entity picture-nya. Di sini juga digunakan picture box. Klik OK. Lalu kita pindah ke modul berikutnya, yaitu modul route. Bisa di drag modulnya,
kemudian double klik. Nah, untuk namanya sebenarnya di sini bebas, cuma kami menggunakan root 4 aja. Untuk road time-nya 7, unitnya seconds, destination type-nya by sequence. Kemudian pindah ke stasiun yang selanjutnya, yaitu stasiun Pengeleman. Bisa di drag modul station, kemudian di double klik dan namanya diganti menjadi stasiun Pengeleman. Untuk station type-nya tetap station dan station name-nya bisa diganti jadi stasiun Pengeleman. Kemudian lanjut ke modul batch untuk menggabungkan antara kertas dan karton yang sudah dicetak dan dipotong. Bisa di drag dan di double klik. Kemudian untuk namanya bisa diganti batch kertas dan karton. Untuk type-nya permanen. Lalu untuk batch size-nya 2 karena menggabungkan antara dua entitas, yaitu kertas dan karton. Lalu save criterion-nya last. Kemudian rule-nya any entity. Lalu setelah itu diklik OK. Kemudian lanjut ke modul selanjutnya, yaitu modul proses. Bisa di double klik. Lalu namanya diganti menjadi proses pengeleman. Tipenya standar. Actionnya size delay release. Untuk resource-nya bisa ditambahkan 1 operator pengeleman. Lalu untuk waktunya bisa dipilih yang expression. Kemudian untuk units-nya bisa dipilih yang minutes. Allocation-nya value edit. Kemudian sama seperti tadi, untuk expression-nya diklik kanan, kemudian pilih build expression, lalu pilih value. Nah, untuk di sini attribute name-nya kita tambahkan yang stasiun pengeleman. Klik OK. Kemudian lanjut ke modul berikutnya, yaitu modul assign. Bisa di drag, kemudian di double klik. Untuk namanya bisa diganti menjadi assign commit jadi. Lalu klik add. Kemudian tambahkan atribut. Lalu atribut name-nya product. Dan new value-nya commit jadi. Klik OK, lalu tambahkan lagi variabel dengan variabel name commit jadi. Dan new value-nya commit jadi plus 1. Klik OK, lalu tambahkan lagi entity picture. Di sini saya menggunakan picture package. Klik OK. Lalu lanjut ke modul yang terakhir, yaitu dispose. Kemudian namanya bisa diganti dispose commit jadi, karena setelah ini entitas akan keluar dari sistem. Lalu selanjutnya bisa diklik data modul sequence. Kemudian untuk memunculkan row-nya bisa di double klik, lalu diganti namanya menjadi sequence kertas. Kemudian satu lagi yaitu sequence karton. Dan pada rows-nya bisa di double klik. Lalu double klik lagi untuk memunculkan nama stationnya. Lalu yang pertama pilih station pemotongan. Lalu double klik lagi.
Kemudian pilih station printing. Kemudian double klik lagi, dan yang terakhir pilih station pengeleman. Kemudian di exit, lalu di double klik juga di rows yang bawah. Bisa dipilih station printing, kemudian double klik dan pilih station pemotongan, dan pilih station pengeleman. Setelah itu bisa diklik run, kemudian setup. Kemudian untuk number of replication-nya tetap 1. Lalu untuk replication length-nya bisa 8 diganti karena di sini diasumsikan 8 jam kerja dan disimulasikan selama 1 kali replikasi. Kemudian untuk konektornya jangan lupa dihubungkan untuk yang belum terhubung. Lalu jangan lupa di save, kemudian bisa di run. Nah, dapat dilihat programnya sudah bisa berjalan. Kemudian untuk melihat hasilnya bisa diklik yang yes. Terima kasih.